CPU cooler murah 160.000, 190.000, 220.000. Kira-kira bisa mendinginkan CPU yang kayak gimana ya? Ini dia parade cooler murah dari PC Cooler, di mana dari ketiga cooler yang ternyata mini ini asik bre. Dari namanya dulu aja, ini adalah sistem penamaan yang saya suka banget, bahwa tiap kelas yang berbeda itu punya nama yang ada urutannya gitu. Ini adalah PC Cooler R200, R300, dan R400. Enak kan? Kelihatan mana yang paling murah, mana yang paling mahal. Nah, kemudian secara desain ketiga cooler ini boleh dibilang hampir identik. Jadi kalau kamu lihat di sini secara dimensi kurang lebih hampir sama. Harganya tadi udah disebutin, ini 160.000, 158 sebenarnya dibulatin aja. Ini 190, ini 220. Bedanya masing-masing cuma 30.000. Nah, kira-kira apakah dengan bentuknya yang hampir sama dan selisih harga yang cuma 30.000, apakah akan ada perbedaan performance yang bisa kita lihat? Apakah bakal ada sama sekali malahan perbedaannya, atau jangan-jangan sama aja secara performance dan hanya beda pada desainnya aja? Kita lihat dulu detail masing-masing dari ketiga cooler ini. Ketiga cooler ini mensupport hampir semua soket motherboard modern, dari LGA 115X, 1200, 1700, AM4, dan AM5. Sama-sama menggunakan satu fan berukuran 90 mili dengan kecepatan rotasi maksimum 2200 RPM dan airflow rate yang sama di 39,6 CFM. Bedanya R200 nggak ada PWM, dia pakai 3 pin dan nggak ada RGB-nya. Sedangkan R300 sama R400 udah menggunakan 4 pin, support PWM, dan udah ARGB. Dan ARGB-nya sendiri di R300 cuma ada di kipasnya, sedangkan di R400 ada tambahan RGB di top covernya. Secara dimensi hampir identik, panjang lebarnya sama, tingginya yang selisih dikit. R200 130 mili, sedangkan dua lainnya 133 mili karena ada tambahan top cover. Pembeda utamanya ada di jumlah heat pipe, di mana R200 punya 2 heat pipe, R300 3 heat pipe, dan R400 4 heat pipe. Secara spek, hal ini membuat R200 tertulis punya TDP 110 watt, R300 150 watt, dan R400 180 watt. Nah, bentuknya hampir sama, cuma beda heat pipe-nya doang sama beda RGB, tapi ternyata secara spesifikasi TDP-nya bedanya lumayan jauh. Nah, kalau kita lihat TDP dari CPU, yang punya TDP 110 watt itu adalah Core i3 14100. Yang punya TDP 150 watt adalah Core i5 14400, dan yang 180 watt adalah Core i5 14600K. Ketiga CPU tadi secara harga dan performance selisihnya lumayan jauh. Nah, ini coolernya cuma selisih 30.000. Apa iya yang kecil ini hanya bisa untuk Core i3, sedangkan yang gede bisa sampai Core i5 14600K? Kalau cuma dari angka TDP, kita udah tahu bahwa TDP yang tertulis pada cooler dan TDP yang tertulis pada spesifikasi CPU itu tidak selalu berbanding lurus. Jadi satu-satunya cara untuk bisa tahu apakah cooler ini sanggup untuk mendinginkan CPU yang dimaksud, ya harus dites bre. Untuk menguji ketiga cooler ini, saya hanya menggunakan satu CPU, Core i5 14400. Dia punya 6 performance core, 4 efficient core, dan 16 thread. Base clock dari E-core-nya ada di 1,8 GHz dengan boost clock di 3,5. Sedangkan P-core punya base clock 3,5 GHz dan boost clock-nya mencapai 4,7 GHz. Tapi tentu saja dengan cooler 200 ribuan ini, kita nggak bisa berharap boost clock-nya bisa tercapai maksimum. Jadi langsung aja kita lihat gimana performance ketiga cooler ini dalam mendinginkan Core i5 14400. Hari gini jangan sampai ketahuan kalau Windows kamu bajakan. Malu bre. Paling aman sih beli original aja. Di cdkeysales.com kamu bisa beli Windows original dan dapetin diskon tambahan dengan menggunakan kode voucher TNT saat pembelian. Pembayaran bisa dilakukan menggunakan GoPay maupun OVO. Setelah pembayaran selesai, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. cdkeysales.com juga menyediakan game dan software original lain seperti Microsoft Office. Selengkapnya cek link di bawah. Temperatur idle Core i5 14400 di ketiga cooler ini sama di kisaran 38-39 derajat Celcius dengan temperatur ruangan di kisaran 28 derajat Celcius. Saat diberi beban, Cinebench R20, ketiga cooler ini mampu menahan panas Core i5 14400 di angka 78 derajat Celcius aja. Ada selisih setengah derajat Celcius lebih adem di R400, tapi perbedaannya bisa diabaikan aja, kita bisa anggap aja sama. Cinebench R23 multicore terasa lebih berat. Maksimum temperatur sedikit lebih tinggi di 83 derajat Celcius
Celcius untuk R200, 82,5 di R300, dan 81 derajat di R400. Sedangkan untuk single core, temperatur maksimum di ketiga cooler ini sama di angka 57 derajat Celcius. Pada CPU Z stress test, hasilnya hampir sama. Temperatur maksimum tercatat 71 derajat di R200 dan R300, kemudian ada selisih setengah derajat Celcius di R400. Terakhir V-Ray, temperatur maksimum tercatat sama untuk R200 dan R300 di angka 73 derajat Celcius, sedangkan pada R400 sedikit lebih adem di 72 derajat Celcius. Tapi sekali lagi, beda setengah dan 1 derajat Celcius masih bisa diabaikan karena masih masuk dalam toleransi variasi pengujian. Tapi yang menarik, kita lihat skornya. Pada R200 dan R300, selain temperatur yang sama, hasil skor benchmarknya juga sama, bre. Tapi pada R400, skornya sedikit lebih tinggi. Nggak signifikan sih, tapi peningkatannya ada dan bisa dilihat di semua software yang diujikan. Yap, itu tadi PC cooler R200, 300, dan 400 yang ternyata secara performance boleh dibilang hampir nggak ada bedanya. Kenapa? Kok bisa? Padahal jumlah heat pipe-nya beda loh. 2, 3, sama 4. Apalagi ini 2 sama 4. Harusnya kalau kita lihat jumlah heat pipe-nya berarti ya perbedaannya harusnya lumayan banyak gitu ya. Tapi ternyata enggak. Saya nggak tahu gimana teori pastinya, tapi kalau kita bicara tentang pembuangan panas, heat pipe itu hanya salah satu. Heatsink itu juga mempengaruhi, bre. Bahwa semakin besar luas penampang heatsink, maka panasnya akan semakin mudah terbuang. Nah, apakah penambahan heat pipe yang dilakukan sama PC cooler dari 2, 3, dan 4 tanpa menambah luasan heatsinknya itu hasilnya jadi nggak efisien? Saya nggak tahu sekali lagi secara teorinya, tapi dari hasil pengujiannya kita udah bisa lihat sendiri barusan. Jadi akhirnya selisih 30.000 dari masing-masing kelas. Kalau cari perbedaan performance seharusnya ya memang nggak ada sih ya, kecuali dari 200.000 ke 400.000 itu mungkin baru kelihatan bedanya. Nah, di sini berarti yang bisa kita lihat adalah 30.000 itu kita dapat tampilan yang sedikit lebih cakep dari kelas di bawahnya. Mana yang lebih worth to buy? Silahkan tentukan dengan budget dan kebutuhan kamu masing-masing. Yang pasti ketiga cooler ini punya garansi yang sama, 2 tahun. Dan kalau kamu tertarik langsung cek aja linknya ada di bawah.